seringkali anak-anak muda di tempat ini ataupun orang-orang Kristen, kita selalu menganggap remeh satu hal dalam beribadah. Padahal kita tahu hasil dari beribadah itu pengangkatan. Setiap kita rajin beribadah, iman kita latih di dalam gereja, dalam persekutuan, kita pasti mendapatkan atau hasil ini pengangkatan. Kenapa saya mengangkat bahwasanya di tema ini adalah akhir zaman? Karena saya merasa miris kepada orang Kristen. Sepanjang kehidupan ataupun sepanjang kehidupan saya itu saya melihat bahwasanya orang-orang Kristen itu selalu menganggap remeh. Nah, saya hanya ingin mengingatkan melalui firman ini bahwasanya rapture itu adalah pengangkatan. Nah, jadi tema poin pertama yang saya bawakan adalah rapture. Rapture ini adalah pengangkatan. Coba buka Wahyu 4 ayat 1. Oke, kita buka Wahyu 4 ayat 1. Coba salah satu membacanya. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ketika ada kata naiklah, disitulah bahwasanya Tuhan Yesus berkata kepada para pendengar atau para pembaca bahwasanya pengangkatan itu akan terjadi. Latar belakang dari Wahyu ini adalah si penulisnya adalah Yohanes. Yohanes murid Yesus yang mati digoreng tapi tidak mati, dan dia diapakan ke pulau, pindahkan ke pulau karena dia tidak mati ketika tidak mati martir. Nah, sedikit dari latar belakang itu, kemudian kita masuk ke pengangkatan ini. Kata naiklah, bahwasanya bisa selanjutnya? Bisa. Nah, kata rapture berasal dari bahasa Latin yang berarti diangkat. Pengangkatan atau rapture terjadi menjelang datangnya Tuhan Yesus Kristus ketika sangkakala dibunyikan. Tadi di ayat tadi ada dikatakan bahwa sangkakala dibunyikan. Kemudian rapture ini hanya terjadi bagi orang yang percaya, yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, jadi nggak ada sejarahnya teman-teman. Bahwasanya rapture itu akan disampaikan sebelum hari rapture. Karena sudah disampaikan di sini bahwasanya di ayat tadi Alkitab sudah mengatakan, Alkitab sudah mengingatkan bahwasanya rapture ataupun akhir zaman akan terjadi. Itu membuat. Itulah kitab Wahyu bernubuat bahwasanya akhir zaman akan terjadi sampai pada masanya. Sudahkah Anda siap menghadapi rapture? Itu hati kita yang menjawab ya. Kalau kalian percaya ataupun iman kalian percaya bahwasanya mengatakan bahwasanya iman kalian berkata bahwasanya saya akan diangkat atau rapture, berarti kalian sudah orang percaya. Nah, rapture ini sedikit tentang rapture. Ketika rapture ini terjadi ataupun pengangkatan itu terjadi, kita tahu bahwasanya mungkin sebelumnya kita pernah membahas ini, bahwasanya ketika kita diangkat, pakaian ataupun apa yang kita kenakan di bumi ini ditinggalkan. Nah, setelah di rapture kita ke awan. Kita mengadakan pengadilan dan pesta domba. Nah, jadi bagaimana orang yang tidak percaya? Apakah mereka diangkat juga? Tidak kan? Selanjutnya. Nah, ketika tadi saya membahas bahwasanya bagaimana orang yang tidak percaya, mereka akan masuk di masa. Coba baca di Wahyu 11 ayat 6. Kalau satu membaca. Wahyu 11 ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Oke, baik. Di situ sudah dikatakan bahwasanya
yang dikatakan di ayat firman itu, di ayat 6 itu di pasal 11, bahwasanya kata menguasai langit dan bumi itu mengarah kepada antikristus. Kita tahu bahwasanya masa tribulasi ini yang menguasai lagi bukan Tuhan. Tuhan nggak ikut campur dalam ini. Nah, Tuhan tidak ikut campur, melainkan antikristus. Antikristus ini bertujuan bahwasanya setiap orang di sini ditawarkan yang baik dulu. Masa tribulasi itu terjadi 7 tahun, 3 tahun setengah itu peristiwa-peristiwa ya masih dibilang mereka menawarkan hal yang baik, mereka mempermudah kehidupan kita. Yang tinggal setelah rapture, inilah masa tribulasi. Dia menawarkan hal baik, dia menawarkan bahwasanya kemudahan bagi kita. Dengan apa? Dengan menanamkan apa? Chip di sini. Nah, triple 6 lubangnya. Apa tujuan mereka menawarkan itu? Tujuan mereka menawarkan itu supaya ketika orang yang menerima tidak lagi mempercayai Tuhan ini, karena mereka hadir sebagai Tuhan. Hadir sebagai bahwasanya aku di sini bisa mempermudah kalian. Tuhan Yesus tidak ada. Hanya saya yang bisa mempermudah hidup kalian di masa-masa sulit ini. Nah, orang-orang yang berpikiran seperti itu ataupun orang yang melihat ada pengakuan seperti itu pasti merasa bahwasanya oh ya, mereka Tuhan ya. Oh iya, mereka ini bisa menguasai ataupun bisa memimpin pada masa-masa ini. Nah, jadi bahwasanya secara tidak langsung kita percaya atau tidak percaya ketika ada orang pengakuan seperti itu, kita melihat bahwasanya oh, berarti bapak ini ataupun sosok ini melihat bahwasanya dia mampu untuk mempermudah hidup kita. Dan kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus juga mampu mempermudah hidup kita melalui berkat-Nya. Nah, tapi di sini di masa tribulasi ini sudah berbeda. Bukan Tuhan Yesus lagi yang hadir di situ, namun antikristus. Lanjut. Next. Nah, sedikit tentang masa tribulasi. Masa tribulasi merupakan istilah untuk masa siksaan di bumi. Masa siksaan. Masa tribulasi terjadi selama 7 tahun lamanya di bumi. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya masa tribulasi itu hanya terjadi 7 tahun. Kemudian antikristus yang menguasai bumi selama masa tribulasi berlangsung dan menentang orang-orang yang tertinggal pada saat rapture untuk menyangkal Kristus. Masa tribulasi tidak terjadi bagi orang percaya yang telah diangkat. Namun teman-teman, masa tribulasi itu bukan semua orang tidak percaya. Namun dengan tribulasi itu kita diberikan kesempatan bahwa kita untuk percaya. Ketika nanti Kristus bertanya kepada kalian, apakah kau mengakui Yesus? Apakah kalian mengakui Kristus? Kalau kalian mengaku Kristus, mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan kalian, ataupun Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dibunuh secara tidak wajar, secara mengenaskan. Ada yang dipenggal. Sudah siap kalau menghadap seperti ini, menghadap tentang masa tribulasi? Tapi ketika kalian menyangkal Kristus, kalian menentang bahwasanya aku tidak percaya Kristus, kalian terus hidup. Tapi pada saat akhir masa tribulasi ini, maka kejadian-kejadian akan terjadi. Maksudnya kejadian-kejadian itu ketika selesai masa tribulasi, masa-masa itu ataupun kejadian-kejadian akan selalu membuat ataupun akan selalu membuat kita bahwasanya ketika masa tribulasi itu berakhir, hukuman-hukuman akan terjadi. Hukuman akan terjadi bagi antikristus dan pengikutnya. Di masa tribulasi ini juga antikristus mencari pengikut yang akan menjadi seks. Nah, jadi setan itu diangkat, dikeluarkan dan keluar bergabung bersama dengan antikristus dan pengikutnya. Nah, jadi teman-teman, masa tribulasi tidak terjadi bagi orang percaya,
yang telah di. Kalian percaya? Amin. Sudah percaya kalian teman-teman? Amin. Amin. Nah, apakah Anda ingin ikut di masa tribulasi? Tentunya tidak bagi orang-orang yang percaya. Selanjutnya, dari peristiwa-peristiwa akhir zaman dapat kita simpulkan bahwa adanya perbedaan bagi orang yang percaya dan yang tidak percaya. Keadilan akan dilakukan bila sudah sampai pada masa Akhir zaman persiapkan. dirimu Melalui apa persiapkan dirimu? percaya Melalui datang beri, pada rajin doa ikut bahan persekutuan. Kemudian apa? Apa lagi? Melayani. Tingkat tertinggi orang percaya itu adalah melayani. Orang yang sudah percaya ketika mereka melayani, mereka sadar ataupun mereka tahu diri bahwasanya Tuhan itu telah baik bagi dia. Orang yang melayani ya, orang yang melayani. Tapi bukan sebatas orang yang melayani itu orang percaya. Kita pun di sini orang percaya juga. Maksudnya orang yang tidak melayani pun orang percaya. Hanya saja mungkin mereka tidak meresponi sepenuhnya karena mereka belum melayani. Jadi mereka belum melayani. Nah, jadi dari akhir zaman ini, inilah masa akhirnya bahwasanya orang yang percaya dan tidak percaya. Jadi teman-teman, kalau apa yang kalian lakukan sekarang, rajin beribadah salah satunya untuk membuktikan bahwasanya kalian orang percaya, maka kalian tidak akan mengalami masa tapi kalian akan mengalami coba dari awal tadi diulang. Singkatnya teman-teman, rapture bagi orang percaya. Hanya untuk orang percaya. Kemudian selanjutnya lagi, masa tribulasi hanya untuk orang yang tidak percaya. Sudah paham teman-teman? Hanya singkat sebenarnya ini. Kenapa saya mengambil ini? Karena dari awal tadi saya katakan bahwasanya mungkin teman-teman melihat bahwasanya kenapa ya aku beribadah. Ini saya ambil beribadah dulu, hal beribadah. Kenapa saya ambil hal beribadah? Karena hal itu hanya gimana ya? Hal yang nggak sulit loh, beribadah itu nggak sulit. Kalau tadi kalian disuruh melayani, oke lah, aku belum siap bang, aku belum siap om, oke lah. Ataupun kalian disuruh berdoa, mungkin aku belum bisa berkata-kata sama Tuhan yang bagus, mungkin alasannya itu. Tapi beribadah, kalian cuma datang ke gereja, duduk, mendengar firman Tuhan, itu pun kadang-kadang orang tidak bisa. Kayaknya berat kali kakinya ini melangkahkan kakinya ke gereja. Padahal teman-teman tahu hasilnya itu pada akhir zaman itu ngeri. Kita sudah sama-sama percaya bahwasanya semua yang ada di dalam kita itu adalah apa? Kataan dan tidak mungkin tidak terjadi. Banyak nubuat-nubuat di Alkitab itu yang mungkin belum terjadi, tapi ada juga sudah terjadi. Salah satunya di Alkitab ada membahas tentang nubuat orang-orang yang menyesatkan atau nabi palsu. Sekarang kalian lihat teman-teman, ada kan? Ada sekarang kan, masa-masa sekarang kan, nabi palsu kan. Baru-baru ini ada saya lihat di artikel bahwasanya di sumber-sumber internet ada orang Afrika itu mengaku dia bahwasanya dia Tuhan Yesus. Sudah terjadi kan nubuat Alkitab itu kan? Dan nggak mungkin kita nggak percaya nubuat ini. Hanya saja belum sampai pada masanya. Oleh sebab itu teman-teman, dari sekarang kalian datanglah beribadah. Setidaknya beribadahlah dulu kalian. Itu dulu ambil dasarnya. Dasarnya dulu kalian beribadah aja dulu. Kalau memang kalian mau di rapture, tapi kalau kalian nggak mau di rapture, mau mengikuti masa tribulasi, mau kalian beribadah. Tuhan kasih dua pilihan di sini. Mau pilih di rapture atau mau pilih tinggalan dan mengikuti masa tribulasi. Jadi Tuhan kasih dua pilihan dan kita dikasih kehendak bebas untuk memilih itu. Sekarang tergantung kalian masing-masing pribadi.
Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya orang di rapture itu ngapain aja, ya kan? Masa tribulasi sudah tadi saya jelaskan ngapain aja di situ. Nah, jadi setelah saya katakan ini, setelah saya sampaikan bahan ini tadi, akhir zaman ini, saya memberikan hak bebas kepada kalian, ataupun Tuhan memberikan kehendak bebas kalian untuk memilih kedua hal itu. Nah, sedikit tentang beribadah, saya sangat miris ya. Kenapa saya sangat? Saya sedih saya. Sedih saya sebagai pemimpin di sini. Mungkin saya yang kurang menseriusi ini ataupun kurang perhatian kepada kalian. Kita lihat kan pemuda kita sekarang, tengok yang hadir berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sedihnya seperti ini teman-teman. Saya tahu bahwasanya orang-orang di luar sana, di dunia sana itu sangat memang enak. Tahu saya sudah mengalaminya dulu. Sebelum kita mengalami, saya sudah mengalami. Tapi tahu teman-teman, semua yang kita lakukan itu adalah hal yang sia-sia. Tuhan nggak mau kita melakukan hal itu. Makanya Tuhan berfirman melalui Wahyu 4 ayat 1 dan Wahyu 11 ayat 6. Tuhan nggak mau bahwasanya kita itu mengalami hal masa tribulasi. Sedih loh. Tuhan sudah datang ke dunia berkorban bagi kita untuk menebus dosa kita, dan kita manusia yang nggak tahu diri ini untuk datang beribadah pun nggak bisa. Teman-teman, ketika kita beribadah, hal-hal yang baru itu kita dapatkan loh. Kalian rasakan nggak? Hal-hal yang belum kalian tahu ataupun hal-hal pengetahuan yang belum kalian tahu, kalian dapatkan di sini. Jadi apa yang membuat kalian nggak beribadah? Gitu. Apa alasannya kalian nggak beribadah? Mungkin hati kalian. Nah, jadi coba mari buka hati kalian untuk membuka hati untuk Tuhan melalui datang beribadah. Sudah saya sudah baca di Alkitab ini bahwasanya di Wahyu 4 itu banyak sekali kata-kata mengarah kepada ketika Yesus datang, tapi nggak ada kata khusus Yesus, nggak ada di situ kata Yesus. Pintu surga terbuka. Coba ulang tadi Elan, di Wahyu 4 tadi. Wahyu 1 ayat Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sudah ini. Naiklah dan apa namanya tadi? Dan aku akan menunjukkan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mas Ati? Naiklah, kata itu siapa yang ngomong? Yesus. Yang menulis itu siapa? Yohanes. Murid ya? Orang yang sudah mengikuti pelayanan Yesus selama di bumi. Dialah yang sudah melihat Yesus gimana wujudnya. Yohanes itulah yang sudah melihat bahwasanya apa saja yang dilakukan Yesus selama di bumi. Ketika seperti gini, Ari mengikuti aku selama di bumi. Ketika aku mati dan aku diangkat, ketika saya sudah di sorga, ini saya mengambil contohnya saya Yesus. Ya, Ari ini Yohanes, Ari. Terus ini. Bahwasanya aku akan mengatakan naiklah gini apa yang terjadi. Si Ari nulisnya. Dan itulah kita baca sekarang tadi. Sekarang. Bahwasanya pengangkatan itu dan masa tribulasi itu harus terjadi. Jadi persiapkan diri kalian. Kalau memang kalian datang beribadah, berarti kalian ingin di-capture.
Kalau kalian tidak beribadah, berarti kalian siksaan. Masa tribulasi itu teman-teman, gini dia. Jadi saya ulang, kenapa saya ulang? Kalian ingat juga, karena harus kita ulang-ulang ini. Kalau kita ulang-ulang, tahu lah ya kan. Kadang-kadang respon orang itu suka buyar ya. Orang yang tidak percaya di masa tribulasi itu bukan semuanya orang tidak percaya. Tapi orang yang mengalami tribulasi itu ketika mereka percaya, jadi mereka harus mengalami siksaan dulu di masa tribulasi ini. Di situ nanti orang percaya kelihatan. Misalnya contohnya nih, aku nggak percaya nih, aku nggak di-rapture, ya kan? Tapi setelah aku mengalami tribulasi, aku jadi percaya sama Tuhan Yesus. Kan udah menderita dulu kita kan, disiksa dulu di masa tribulasi kan. Kan sayang, harus tadi kita di-rapture, enak-enak kita di awal-awal pesta domba jadi mengalami masa tribulasi, siksaan. Tahu kalian sedikit masa tribulasi ini kan? Siksaan itu bukan siksaan yang tanggung-tanggung loh. Kalian disiksa seperti tangan kalian dipotong dulu. Bayangkan tangan kalian dipotong, dibiarkan dulu kalian hidup. Gimana itu merasakannya tangan itu putus? Udah nanti ditanya lagi. Mau kalian mengakui Yesus? Percaya kalian bilang kan? Saya mengakui Yesus katanya. Potong lagi satu. Dibiarkan lagi dulu. Berapa jam lah. Ada berapa waktu. Tanya lagi. Potong lagi kaki kalian. Tanya lagi. Kalau memang kalian percaya terus, dipotong lagi. Terus ketika udah capek lah mungkin si antikristus ini, baru kalian dibunuhnya. Kalau mereka belum puas, ya potongnya kalian satu-satu. Ataupun dia apa kan disiksanya lah pokoknya. Kan menderita kan kita kan. Yang harus kita langsung direptir, langsung diangkat, jadi merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah jadi kesimpulannya teman-teman, kalau tadi kesimpulan akhir, keadilan akan dilakukan bila sampai pada akhir zaman. Keadilan, tahu kalian keadilan ini kan? Berarti selama ini Tuhan Yesus itu udah melihat kita, apa yang kita lakukan. Jadi orang yang nggak beribadah bukan Tuhan yang ngelihat, Tuhan ngelihat. Nah, ketika nanti udah masa akhir zaman, ya udah itulah keadilan Tuhan yang akan dilakukan. Ya, Tuhan ngangkat kita, ya berarti udah layak kita berarti orang percaya pada Tuhan. Yang akan diangkat berarti Tuhan merasa bahwasanya orang-orang yang tidak diangkat itu orang yang nggak percaya sama Tuhan. Makanya keadilan itu dilakukan di situ. Jadi kalian yang beribadah, jangan kalian takut, jangan kalian merasa bingung ataupun kalian merasa ragu. Ada nggak nanti perbedaan yang buat Tuhan Yesus sama orang-orang yang beribadah? Ada pasti. Di sini nanti keadilan itu terjadi. Akhir zaman. Kita nggak tahu kapan, makanya kata akhir saya tadi sampaikan bahwa persiapkan dirimu melalui datang beribadah, berdoa, ikuti persekutuan. Kalau memang kalian merasa melayani, justru bagus melayani loh. Kenapa melayani? Berarti kalian merasakan atau meresponi kebaikan Tuhan di hidup kita. Contohnya saya pribadi, saya sudah mengalami, makanya saya melayani. Dulu saya, ya mungkin beberapa dari sini udah ngeliat saya gimana dulu bandelnya. Nah, mungkin walaupun nggak seluruhnya, setidaknya adalah yang kalian lihat. Nah jadi ketika saya meresponi firman Tuhan, saya disadarkan, makanya saya melayani. Oke baik teman-teman, lanjut Alkitabnya, kita berdoa.